Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi na'taqidu wa nu'minu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kemauan, kemudian ditambah dengan kemampuan sehingga bisa sama-sama bertawajuh, sama-sama berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah Allah ridhai. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah, tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliaulah kita berkumpul di tempat ini, kita sama-sama sadar, kita sama-sama tahu bahwasannya ada hidup setelah mati dan ada mati setelah hidup. Oleh karenanya, dunia hanya sementara, kehidupan kita yang hakiki adalah nanti al-hayatu ba'dal maut. Jadi kehidupan setelah matinya kita. Karena disitulah nanti luar biasa apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita tanda kutip bela-belai di kehidupan kita yang sementara ini, nanti disitulah akan kita pertanggungjawabkan. Betulkah apa yang kita lakukan adalah implementasi atau aplikasi daripada apa yang kita imani, atau malah sebaliknya? Karena selalu dalam pembukaan atau dalam iftitah sholat kita selalu berjanji, kita selalu boleh dikatakan mengatakan bahwasannya segala amal ibadahku, segala rutinitas dan amal solehku, sampai segala rutinitas kehidupanku dan sampai datang ajalku, semuanya karena Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah betul apa yang kita ikrarkan itu betul-betul aplikasinya sama dengan apa yang kita ucap dan kita perbuat atau tidak? Usikum wa iyana. Baik, pada kesempatan malam ini mohon izin semoga tidak mengurangi nilai dan kandungan serta isi kajiannya. Kami menggantikan posisi Ustadz Haris karena beliau kebetulan ada halangan, dengan tema berbenah diri. Ini tema yang berat sebetulnya, karena Allah sendiri mengatakan kabura maqtan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi kita dikatakan orang-orang yang betul-betul mutakabbir al-haqiqi. Jadi orang yang sombong sebetulnya ketika kita tidak in match antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita kerjakan. Ini berat, berbenah diri, temanya luar biasa. Karena sejatinya kita, muara kita atau goal kita itu adalah liya'buduni, kata Allah. Segala makhlukat dan segala ciptaan-ciptaan Allah di muka bumi ini tidak lain tujuannya hanya untuk menyembah Allah dengan perantara dan dengan aktivitasnya masing-masing. Kemudian momentum ini adalah momentum Idul Adha, yang selalu syarat pesannya dengan bagaimana Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam saking cintanya, saking taatnya, saking patuhnya atas perintah Allah, beliau melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan.
Padahal perintahnya datang melalui mimpinya. Itulah bedanya kita dengan para nabi. Nabi Yuna atau para nabi kita itu datang perintah dalam mimpinya saja langsung dikerjakan. Apalagi di hadapan atau di kehidupan yang nyata dalam sadarnya. Sementara kita sebaliknya. Kadang yang betul-betul kita sadar, kita dengar ada panggilan, ada nida, ada azan. Kita masih nanti dulu. Kita masih beranggapan ada hari esok. Sementara Nabi Yuna Ibrahim didatangi atau bermimpi bahwasanya Allah memerintahkan untuk menyerahkan, untuk memberikan apa yang paling beliau cintai. Bagaimana sebuah hadis mengatakan kita belum menjadi mukmin yang hakiki apabila kita belum memberikan apa yang paling kita cintai. Bentuknya pengorbanankah? Tidak. Bentuknya kemudian apa? Itu adalah manifestasi daripada cinta yang meraja, bahasanya. Ketika cinta meraja, maka tidak ada yang namanya pengorbanan. Yang ada adalah penyerahan dan pengabdian. Jadi tidak ada di ibaratnya Nabi Yuna Ismail kemudian dikorbankan oleh orang tuanya Nabi Yuna Ibrahim. Tidak korban. Itu bentuk manifestasi daripada saking cintanya atas perintah Allah, saking taatnya kepada Allah, maka Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam memberikan, menyerahkan, serta mempersembahkan apa yang paling beliau cintai, yaitu anaknya Ismail alaihissalam. Kenapa yang paling dicintai? Karena Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam berapa lama menunggu lahirnya Ismail? Puluhan tahun. Bayangkan Bu, sesuatu yang kita tunggu-tunggu, kita harapkan puluhan tahun, kemudian Allah ijabah, qadarullah Allah berikan, kemudian diminta lagi atau diambil lagi. Oleh karenanya, keinginan itu katanya, kalau kita menginginkan sesuatu kemudian dikabulkan oleh Allah, itu namanya takdir. Ketika kita menginginkan sesuatu kemudian Allah menundanya, itu namanya apa? Sabar. Ketika kita menginginkan sesuatu kemudian Allah ganti dengan yang lain yang tidak kita harapkan, itu adalah syukur. Ketika kita meminta kemudian Allah menunda, sementara datangnya juga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu namanya hidup. Karena sesuatu yang kita harapkan tidak melulu dan tidak pasti kita dapatkan. Oleh karena itu, dalam konteks berbenah diri, berbenah berarti ada posisi yang disposition, yang tidak tepat letaknya. Kemudian, maka kita perbaiki, kita alihkan, kita pindahkan kepada posisi yang sesuai dan porsinya juga proporsional. Kalau bahasa kita terjemahkan yang selalu umum kita gunakan adalah berhijrah. Hijrah itu adalah apa hijrah? Berpindah, merubah. Tidak hanya berpindah dari lokasi A ke lokasi B, akan tetapi ada nilai. Ada perubahan dari sesuatu yang kita anggap kurang kepada arah yang lebih baik lagi. Itulah kita namanya berhijrah. Oleh karena itu luar biasa sekali. Pada kesempatan kali ini usikum wa iyana tidak berarti tema ini adalah tema yang betul-betul umum untuk kita semua.
mari sama-sama berbenah, mari sama-sama kita mempelajari dan memperdalam lagi apa yang kita imani, karena apa? Nasihat yang paling baik itu adalah jalurnya atau tempatnya adalah agama yang kita imani. Ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Pernahkah mendengar kita atau pernahkah seseorang menasehati lawan bicaranya dengan ucapan atau nilai-nilai yang tidak baik? Tidak pernah. Yang namanya nasihat itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang ibaratnya mengajak kepada arah yang lebih baik. Itulah nasihat. Maka sebaik-baiknya nasihat itu adalah agama. Sebagaimana Allah juga berfirman, "Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan menuju kepada sesuatu atau menuju kepada arah yang lebih baik, maka agamalah caranya. Dengan agama dan tuntunan ajaran agamalah. Sementara ini usikum wa iyana, sebagaimana tadi kembali kepada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika berumur baru saja beranjak remaja 12-13 tahun, beliau sudah melihat fenomena yang dianggap tidak sesuai di area dan di komunitas beliau hidup. Apa yang pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari mana? Irak kalau sekarang. Mesopotamia tidak, Babilonia. Kemudian rajanya Raja Namrud. Raja Namrud. Ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Azar. Yang mana beliau ini, orang tua Nabi Ibrahim ini adalah seniman yang nyeleneh. Sudahlah seniman, kemudian nyeleneh. Nyelenehnya bagaimana? Atau nyelenehnya kenapa? Dia mengumpulkan orang banyak karena salah satu tokoh agama atau kepercayaan waktu itu dikumpulkan, beliau buat ukiran berbentuk patung dan menyuruh orang untuk menyembahnya. Karena proses perjalanan spiritualitas Nabi Ibrahim alaihissalam juga panjang. Panjang sekali. Pertama dari paganisme. Paganisme itu menyembah berhala. Kenapa beliau kemudian terbersit dalam pikirannya, merasa kok ada yang salah? Karena melihat berhala dibuat oleh tangan bapaknya, kemudian dipuja dan dipuji, disembah dan dimintai sesuatu. Akhirnya beliau ketawa dalam dirinya. Ini kan patung yang di rumah bapak saya buat. Kenapa mereka menyembahnya? Datang gejolak, datang pertanyaan, datang kemudian diskusi dalam dirinya. Setelah paganisme, kemudian karena waktu zaman dahulu, komunitas umat Nabi Ibrahim itu pertama itu patung, yang kedua itu percaya kepada tata surya atau benda-benda langit, astronomi, yang ketiga itu percaya kepada raja-raja. Terjadi enggak di fenomena kehidupan kita sekarang? Ada yang memuja berhala? Ketika Innova kita itu, kalau tanda kutip saya sebut merek, menjadikan kita jauh dari ketaatan, maka itu adalah berhala. Lebih dalam lagi, nun sewu dalam tanda kutip, ketika titel yang kita bawa dan kita sematkan di ujung nama kita juga tidak mendatangkan manfaat sama sekali, maka itu adalah berhala. Terjadi di kehidupan kita sekarang.
Kemudian yang percaya dengan astronomi, percaya dengan hitungan-hitungan yang naudzubillahi min dzalik. Semua harus ada hitungannya. Kalau tidak akan begini, kalau begini akan begitu. Terjadi, biarpun konteksnya lain. Kemudian percaya dan patuh kepada raja-raja yang zalim. Dalam tanda kutip, kita bisa uh, interpretasikan ya kepada pemimpin-pemimpin. Itu juga sekarang yang sedang kita alami. Usikum wa iyana. Semuanya adalah makhlukat. Semuanya adalah dibuat. Semuanya adalah diciptakan. Oleh karenanya, dalam kalimat hikmahnya Ibnu Qayyim al-Jauzi itu mengatakan, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Kalau kita mengharap dan meminta serta bergantung kepada manusia, maka itu tidak akan pernah mungkin tercapai dan terjadi. Sementara fa'amma ridallahi ghayatun la tutrak. Sementara ketika kita berharap atau perintah ridha Allah, perintah-perintah Allah itu adalah goals atau tujuan la tutrak. Jangan sekali-kali ditinggalkan. Karena itu adalah kepastian. Pujian, puja dan puji serta sanjungan manusia itu adalah sesuatu yang fana. Yang tidak akan pernah kita capai. Sementara ridha Allah ghayatun la tutrak. Perintah dan ridha Allah itu adalah tujuan yang tidak boleh sama sekali kita tinggalkan. Dari sini kita paham mana yang fana, mana yang pasti. Mana yang ibaratnya akan mengecewakan dan mana akan yang mendatangkan keyakinan. Oleh karena itu, adrik ma la tutrak, watruk ma la tudrak. Adrik ma la tutrak, wa utruk ma la tudrak. Kejarlah sesuatu yang mendatangkan kepastian dan tinggalkan sesuatu yang mendatangkan kekecewaan, ketidakpastian. Karena pengharapan dan pergantungan kita kepada makhluk itu yang datang adalah kekecewaan. Ada ndak manusia yang bakhil? Ada? Ada manusia yang pelit? Tidak ada. Yang ada adalah harapan kita kepadanya terlalu tinggi. Berharap nanti habis ngaji ada snack, ternyata tidak ada, kecewa. Apakah takmir dengan pengurus masjid pelit? Tidak. Yang ada ekspektasi kita terlalu, harapan kita terlalu. Jadi tidak ada manusia pelit itu atau kikir, itu tidak ada. Yang ada itu adalah ekspektasi dan harapan kita terlalu tinggi kepada makhluk. Jadi tidak ada. Kadang kita sadar atau tanpa kita sadari sama sekali. Harapan kita terlalu bergantung kepada makhluk. Yang datang hanya kecewa, kemudian menyalahkan. Sementara akar dan asal mula permasalahan dan rasa itu datang daripada diri kita sendiri. Karena Nabiyuna Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, jihad sesungguhnya itu adalah, atau peperangan, perlawanan itu tidak kemudian hadap-hadapan. Ada musuh di depan kita, ada orang lain yang harus kita lawan. Kemenangan itu tidak dengan orang lain, akan tetapi jihad melawan hawa nafsu. Itulah jihad yang sesungguhnya.
Manusia itu luar biasa. Makanya istilahnya mustaq min kalimatain, kata manusia itu diambil dari dua suku kata, manusia. Ma itu adalah sesuatu, seonggok, seseorang, sementara nusia adalah fi'lul mudhari majhul. Dari kata nasiyayansa, pelupa. Unik dan antik. Itulah manusia. Oleh karena itu, dalam konteks berbenah diri, pastinya harus betul-betul dengan kesadaran yang sesungguhnya bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang hina. Kita adalah makhluk yang saling membutuhkan. Di momentum ini juga mari sama-sama saling mengingatkan. Kemudian kembali kepada titik nol kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Fokus kepada tujuan penciptaan kita untuk apa dan akan kemana. Yang kadang membuat perjalanan itu semakin menjauh, perjalanan itu semakin susah dan berkelok-kelok, itu adalah kadang diri kita sendiri. Sama halnya ketika kita dalam keadaan lapar. Lauknya lapar itu apa? Lauknya makan itu apa? Lapar. Tapi ego, kemudian emosi kita bermain. Hantu. Nek nggak makan siang, nggak pakai ayam goreng, kurang pas. Nek ayam gorengnya tidak dari Haji Lili Simpang 30 km, kayaknya kurang cocok. Akhirnya panasin motor, starter, perjalanan, berkelok, berbelok, mampir di Haji Lili. Ayam popnya. Padahal lauknya makan adalah lapar. Sama dengan seperti itu. Ibadah kita pun seperti itu. Kita yang selalu imajinasi. Kita yang selalu reno-reno mintanya, nuntutnya. Padahal ridhon nasi ghayatun la tudrak wa ridallahi ghayatun la tutrak. Kita disposisi. Kita disoriented. Missing. Ada salah tujuan yang seharusnya prioritas menjadi sekunder. Yang seharusnya primer menjadi sekunder, yang harusnya sekunder menjadi primer. Yang dikejar, yang diutamakan justru malah yang aksesoris saja. Sementara yang inti kita kesampingkan. Usikum wa iyana. Oleh karenanya, dalam hal berbenah diri, mari sama-sama kita kembali kepada apa yang Allah perintahkan dan Nabi Muhammad SAW syariatkan dalam hadis-hadisnya. Kembali lagi untuk apa kita diciptakan. Kembali lagi bagaimana tata cara kita beribadah dan bermuamalah. Karena sering sekali kadang kita salah dalam bermuamalah dengan Allah, terutama dengan bermuamalah dengan sesama makhluk atau sesama manusia. Yang mana itu nanti mendatangkan banyak sekali cerita, banyak sekali hal-hal yang tidak seharusnya. Penting sekali kita memahami, karena dengan itulah kita jadi tahu. Karena kalau kita mau memperbaiki dan berbenah, kita harus tahu dulu mana yang kurang. Jangan sampai kita menjadi manusia yang summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mata yang tidak bisa melihat fenomena, ya kan? Telinga yang tidak bisa mendengar kenyataan. Kemudian apa? Hati yang juga tidak bisa menerima sesuatu yang baik. Akhirnya masuk kepada kategori la yaqilun, tidak bisa
berpikir lagi karena semuanya qulubuhum ghulf, hatinya tertutup, hatinya keras, tidak mau mendengar nasihat. Kemudian tidak mau lagi memperbaiki apa yang kurang, memperbaiki apa atau membetulkan apa yang salah. Lalai. Sementara bagaimana cara kita untuk berbenah diri, bagaimana cara kita mengetahui ada ndak alarm atau indikator bahwasanya sesuatu sedang terjadi dan tidak baik-baik saja dengan diri kita? Ada ndak yang tahu? Dalam konteks kita beribadah. Sebagaimana firman Allah yang golongan-golongan yang apabila dibacakan, dilantunkan, kemudian apa? Disebutkan ayat-ayat Allah, hatinya apa? Bergetar, maka indikasi bahwasannya beliau masih di jalur yang benar. Begitupun berarti sebaliknya. Ketika ada panggilan, ketika ada ayat-ayat Allah dilantunkan, kok hati kita biasa saja? Kok hati kita slow? Kok hati kita masih mengerjakan yang sedang dikerjakan, dunia kita kejar, berarti kita sedang tidak baik-baik saja. Itulah artinya indikator yang fundamental, yang basic. Selama ini, apa yang kita rasakan? Ketika lagi aktivitas yang lagi jualan, tetap lanjut dodolan, yang lagi apalagi diskusi biar lebih ilmiah, padahal lagi dobos. Kalau biar lebih ilmiah diskusi, lagi diskusi kemudian ada panggilan, ada ayat-ayat Allah yang sedang dikumandangkan, kok hati kita biasa saja, berarti kita sedang tidak baik-baik saja. Usikum wa iyana. Oleh karenanya luar biasa penting sekali amalan-amalan yang akan dihisap pertama kali adalah sholat kita. Sholat itu adalah bentuk daripada apa? Formula-formula, ramuan-ramuan yang sudah paket komplit lengkap. Sehingga aktivitas atau ritual ini menjadi barometer dan tolak ukur yang akan dipertanggungjawabkan dan pertama kali dihisab. Kita tahu bahwasannya kita semuanya itu wajib bahagia, tidak boleh ada yang tidak bahagia. Kok masih ada yang belum bahagia? Berarti ada yang salah dengan aktivitas dan ibadah kita. Ya enggak? Setelah panggilan hayya 'alas shalah itu apa? Hayya 'alal falah. Apa artinya hayya 'alal falah? Kemenangan, kebahagiaan. Falah di sini adalah happiness and successful. Atau successful and happiness, sukses dan bahagia. Itulah falah. Beruntung. Karena ada ndak yang di kerjaannya sukses di rumahnya ndak bahagia? Ada ndak yang di kerjaannya bahagia di rumahnya ndak sukses? Maka sholat inilah yang menjadi alat untuk menciptakan atau menuju falah.
Ketika falah belum teraplikasi dan terinstal di rumah dan di diri kita, berarti ada yang konslet, ada yang kurang, ada yang salah, ada yang short di sholat kita. Kemudian sholat juga menahan dan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Al-fahsya, tanha anil fahsya iwal mungkar. Kira-kira, Bu, Pak, bisa ndak membedakan fahsya itu apa, mungkar itu apa? Ada ndak bedanya fahsya dengan mungkar? Bedanya apa? Fahsya apa? Keji. Mungkar? Fahsya itu adalah ucapan yang keluar daripada jawarih kita, ya kan? Yang datang daripada anggota dan dari panca indera kita yang menciderai, menzolimi, itu adalah fahsya. Ucapan itu yang keluar dari mulut kita. Memukul juga menzolimi. Kemudian apa lagi? Melangkahkan kaki kita kepada tempat yang tidak seharusnya kita tuju. Bermaksiat itu adalah fahsya. Sementara mungkar adalah yang terbesit dalam hati, ingkar. Ingkar kepada kepastian Allah. Ingkar kepada janji-janji Allah. Ingkar kepada, katanya kita yakin bahwasannya apa? Iman kita itu hanya kepada Allah. Faktanya, katanya kita yakin bahwasanya rizki Allah yang atur. Faktanya, kita juga yakin bahwasanya ketika kita sudah khusyuk dalam sholat, kemudian kita juga sudah bertakwa, maka Allah akan menjamin rizki kita. Sampai kepada titik dari arah yang sama sekali tidak kita kira-kira. Faktanya, masih ada nggak yang ngeluh? Masih ada nggak yang sumbang dan susumbat? Dene, karena lah orang tahu melu pengajian tapi dadolane laris. Terus begitu tuh. Itu adalah ketika kita ingkar akan kepastian Allah, maka kita sudah termasuk golongan orang-orang yang mungkar. Laulam takun sholata ahadin tanha nafsyahu anil fahsa'i wal munkar fa innahu lam tanal syai'an min sholati. Ketika sholat belum bisa menjadikan tameng dan defender kita dari perbuatan keji dan mungkar, berarti kita belum dapat apa-apa daripada sholat kita. Dan sholat kita adalah gerakan, kata Bapak gimana? Cuma gerakan dan ritualitas yang jengkang dan jengking saja. Eman-eman dah. Eman-eman. Padahal kita tahu, kita selalu berharap doanya surganya surga Firdaus, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, berjumpa dengan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara syarat dan boleh dikatakan apa? Equipment atau benda-benda yang harusnya menjadi syarat itu terjadi, kita tidak tepati, kita tidak lakukan. Berbenah diri kepada lebih kepada muhasabah diri. Lebih kemudian kita bertaubat. Sebagaimana ahlul maksiat dalam sebuah kisah, ratusan orang dia bunuh. Segala perbuatan fahsya dia sudah lakukan. Kemudian menghadap dan meminta petunjuk kepada seorang ulama, bagaimana cara saya harus memperbaiki ini semua? Apa yang dianjurkan? Pergilah dan datanglah kepada majelis-majelis ilmu. Seperti yang tadi kita ucapkan. Barang siapa? Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Ad-dinu an-nasihatu. Kemudian dalam perjalanan, ternyata setelah beliau beristighfar, kemudian bertaubat, ajal menjemput.
ajal menjemput. Belum sampai kepada tempat majelis ilmu. Maka Allah sudah menjamin pahala dan surganya. Sebagaimana hadis mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Sebagaimana dalam surat An-Nisa juga, barang siapa yang berhijrah atas nama Allah dan Rasul-Nya, maka Allah sudah menetapkan pahalanya sampai datang ajal atau kematian menjemputnya. Sementara sekarang kita sudah tahu, usikum wa iyana, ternyata ajal dan kematian tidak ada dalam kalender. Tidak alfabetik, tidak susunannya sesuai abjad seperti absen kelas, habis A, B, habis B, C, habis C, D, dan seterusnya. Kasihan kan? Yang namanya Ahmad mesti duluan. Yang paling atas namanya. Yang namanya Zainuddin mesti santai. Yang namanya paling akhir karena Z ternyata ajal tidak alfabetik. Dan tidak harus tua syarat untuk mati. Tidak harus sakit sekarang ya Allah ya Rabb. Tidak harus sakit syarat untuk lebih mendahului kita. Lagi ngobrol, lagi santai, lagi jagongan, tiba-tiba istilah sekarang angin duduk. Jantung. Ya kan? Kurang olahraga apa atlet badminton ya yang meninggal di lapangan badminton waktu sparring. Jadi seperti itu. Faman ata bisahatil manaya fala ardun taqihi walas sama. Kata qaulul hikmah. Barang siapa yang datang di pekarangan rumahnya ajal, jangankan manusia, langit dan bumi tidak akan mampu menghalangi. Sesuatu yang tidak bisa ditolak, sesuatu yang tidak bisa direncanakan, sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat. Karena dia pasti. Kalau sunnahnya 60. 60 berapa? Mendekati umur Nabi Yuna Muhammad ketika Allah wafatkan. 63. Sekarang ada yang sudah mendekati 63? Udah ada yang lebih. Wah, sudah dikasih bonus. Kalau yang sekarang 62 11 bulan, hati-hati, sebulan lagi. Oleh karenanya penting sekali usikum wa iyana dalam kesempatan ini, mari sama-sama kita mencoba untuk selalu bermuhasabah, karena syarat diterimanya amal ibadah itu juga pertama iman, kemudian wahtisaban, sehingga kita mendapat hadiah yang kita sebut ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Diampuni segala dosa-dosa yang sudah lampau. Syaratnya apa? Yu'minu billahi aw man shoma ramadhan imanan wa ihtisaban, dalam puasa Ramadan kan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Iman, kita percaya, kita pasti, kita yakini bahwasanya segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian kita juga bermuhasabah sudah sejauh mana kualitas ibadah kita. Sama enggak, Bu? Sholatnya si fulan yang tanpa ilmu dengan sholatnya si fulan yang dengan ilmu. Beda. Beda sekali. Oleh karenanya, tidak akan pernah sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wal ladina la ya'lamuna humul khasirun. Mereka yang tidak berilmu itu akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Tidak berilmu dalam kurung dan tanda kutip. Mereka yang tidak mau belajar, mereka yang tidak mau mendatangi majelis ilmu, mereka yang tidak mau ikhtiar, mereka yang tidak mau berusaha.
Jadi ibadahnya cuma modal pede. Cukup enggak? Enggak cukup, Bu. Usikum wa iyana. Oleh karenanya luar biasa, penting sekali sampai kepada sholat kita atau ibadah kita itu ke level yang khusyuk. Karena qad aflahal mu'minun. Manhum, siapa mereka yang mukmin yang beruntung itu? Alladzina fi sholatihim khashi'un. Khusyuk itu apa, Bu? Pak? Hah? Tenang, jur. Tenang, anteng, habis itu merem, ngantuk. Khusyuk itu yang pertama dalam konteks sholat, tidak membawa dunia ke dalamnya dan mengerti apa yang dibaca. Khusyuk itu faham. Khusyuk itu tenang. Khusyuk itu tidak semeraut. Sementara usikum wa iyana, sholat kita ada kadang, semoga tidak yang di sini, menjadi ritual yang kalau benda atau barang hilang itu dicarinya ketika mesti ketemu. Lupa naro kunci motor, sholat deh. Karena akhirnya apa? Ngetres, tracking dia. Oh, habis dari tadi ke sana. Terus kemana? Oh, alah, ternyata di dompet. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuh kan, yang dompet. Itu cara mengukur, artinya usaha dan ikhtiar kita dalam muhasabah diri. Kita tahu sholat adalah menjadi barometer utama amal ibadah kita yang akan dihisab, dihitung, dipertanggungjawabkan. Maka ya udah, kita smart aja, kita pinter aja. Oh, berarti sholatnya dulu deh. Yang kita perbaiki. Ya kan? Sholatnya dulu deh. Jangan langsung ke apa? 5, haji. Karena itu kan yang selalu dilakukan oleh guru-guru TK ya. Tidak diajari sholat, akan tetapi sudah diajari manasik. Ada manasik haji, ujug-ujug udah manasik. Sholatnya pige gitu. Kan? Langsung ke 5. Jadi seperti itu. Yusikum wa iyana. Penting sekali, luar biasa. Makanya dalam momentum ini sama-sama kita saling mengingatkan. Semoga nanti kita dikumpulkan di Raudhatul Jannah, di surganya Allah. Kemudian berjumpa dengan Rasulullah karena wasilah majelis ilmu yang sama-sama kita laksanakan pada malam hari ini. Penting sekali sholat kita intinya dalam, karena perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Katanya kan seperti itu. Kita juga harus ikhlas, kita juga harus ridho. Sebagaimana yang diucapkan Ibnu Qayyim tadi, pesannya dalam sekali. Mengejar atau membuat manusia senang itu adalah sesuatu yang mustahil. Karena tidak akan semuanya senang dengan kita. Dan tidak akan semuanya benci juga dengan kita. Jadi, apa? Lost doll aja, easy going aja, go ahead aja. Yang penting, yang kedua, baris yang kedua, waridallahi ghayatun la tutrak. Akan tetapi menggapai dan mengejar ridha Allah itu adalah sesuatu yang hak, yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Makanya kemudian perintahnya utruk ma la tudrak wa adrik ma la tutrak. Kejarlah sesuatu yang pasti dan tinggalkan sesuatu yang tidak pasti. Itu kan basic ya cara berpikir kita. Ngapain ngejar-ngejar sesuatu yang muhal, yang mubah. Sementara yang pasti kita kesampingkan. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana juga implementasi daripada teladan Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam, karena 1000 nasihat itu tidak lebih baik daripada 1 teladan. Atau 1 teladan itu lebih baik daripada 1000
Nasihat. Nasihat kan cuma motivator. Yang kita perlukan sekarang adalah inspirator, role model. Sosok orang yang sesuai apa yang dikerjakan dan diucapkan. Jadi dia mengerjakan dulu baru mengucapkan. Beda dengan motivator. Motivator itu ngomong. Sementara aplikasinya nol. Ada enggak? Yang akhirnya digugat. Luar biasa kan? Selalu memotivasi-motivasi. Karena itu tadi. Nir atau minim inspirasi. Yang kita perlukan sekarang adalah sosok yang inspirator. Tidak hanya motivator. Karena kalau ngomong semua juga bisa. Usikum wa iyana. Sama-sama coba kita bermuhasabah. Kemudian kita perbaiki diri kita. Kita lawan hal-hal yang negatif dalam diri kita. Sehingga keluar aura yang positif. Syukur-syukur sampai kepada tahap akhirnya menjadi ladang dakwah kita. Orang yang lihat kita aja seneng. Orang ngelihat ibu atau kita pergi ke masjid aja, akhirnya ikut. Itu menjadi ladang dakwah kita. Semoga itu menjadi dan terinstal dan kemudian teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita juga menjaga muamalah kita, tutur bahasa kita harus selalu hati-hati, ya kan? Berucap harus selalu hati-hati karena apa? Itu bisa menghilangkan segala pahala kita yang kita usahakan dan kita kumpulkan susah-susah. Ya enggak? Iya. Bicara ikhlas, ternyata ria, habis sudah semua. Jangankan yang sudah dikerjakan, yang akan dikerjakan itu akan hilang. Ketika kita melihat satu sosok, karena penting, latar belakangnya. Karena pasti sedikit banyak yang mempengaruhi apa yang dibicarakan dan apa yang diucapkan itu daripada apa yang dia pelajari. Kalau cuma membaca, kemudian disampaikan, menjadi viral, disematkan ustadz, ya kalah kita yang sudah bertahun-tahun di pondok kan, tampang kalah. Gaya bicara jauh. Jadi seperti itu, kita kadang masih di Indonesia nih, apa namanya, latah ya, lagi ramai ini, lagi ramai itu. Usikum wa iyana. Makanya hal-hal yang seperti itu mari kita coba dihilangkan, mungkin tidak mungkin atau belum bisa, minimal diminimalis. Diminimkan lagi hal-hal yang seperti itu. Itu mungkin Ibu masalah terkait dengan apakah bisa mendatangkan lagi pahala yang sudah hilang. Wong kita aja belum tahu apakah pekerjaan kita yang sudah kita lakukan menjadi pahala atau tidak kan. Yang penting intinya taubat. Karena yang paling Allah cintai itu adalah mereka yang bertaubat. Kita pengen nggak mendapat cintanya Allah? Innallaha yuhibbut taubat. Allah cinta kepada mereka yang selalu bertobat, selalu beristighfar, selalu memohon, selalu bermuhasabah. Maka Allah cinta. Ketika kecintaan Allah datang, maka tidak ada yang mustahil. Karena apa? Konsep cinta itu adalah apa? Konsep cinta itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Ya enggak? Kalau kita udah cinta sama seseorang, kira-kira apa? Buruk enggak dia? Enggak. Jangankan baiknya, salahnya pun kita bela kan? Maka ketika kecintaan Allah kita dapatkan, maka semua yang kita dapatkan, semua yang kita lakukan benar adanya. Itu mungkin, mohon maaf kalau belum sesuai, nanti barangkali ada yang bisa menambahkan. Itu mungkin Bapak, Ibu, nanti barangkali katanya ada sedikit hadiah, door prize kepada siapa yang mau bertanya atau ditanya bisa jawab, Ustaz. Kuis. Kafani bihada. Astaghfirukum al-falfin istighfaf. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai dan kurang. Itu semata-mata karena keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.